mengusung Lasem sebagai kawasan cagar budaya nasional. Monggo Mbak Agni. Terima kasih Mbak Kiki, Mbak Nana, Mas Daya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Agni. Saya tadi seperti yang disebutkan, saya masih terdaftar sebagai dosen di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kemudian saya juga seorang penulis, saya jurnalis di National Geographic Indonesia, Kompas Group Gramedia. Saya suka nulis dan saya ingin mendorong adik-adik senang nulis ya, karena nulis itu cuan juga ya selain jadi YouTuber dan lain-lain. Nah, tadi Mbak Nana cerita tentang perjalanan nama Lasem, perubahan kota, bentuk kota Lasem gitu ya. Terus ada Pak Daya juga menyampaikan Lasem sebagai bandar, sekali lagi bukan bandar narkoba ya gitu, tetapi sebagai pusat perdagangan lalu lintas laut. Adik-adik pernah dengar jalur rempah ya? Pernah nggak? Jalur rempah. Oh, baru sedikit loh, yang lainnya nggak tahu ya. Coba nanti karena udah pada pegang handphone, coba di Google nanti ya, jalur rempah itu ada di mana dan apa yang menyebabkan Indonesia terkenal sebagai salah satu bagian dari jalur rempah dunia ya. Nah, adik-adik kalau tadi mendengar cerita Mbak Nana, ceritanya Pak Daya tentang keistimewaan Lasem, saya mewakili, nah ini mewakili banyak teman-teman muda penggiat pelestari di Lasem, termasuk yang hari ini menyelenggarakan acara yaitu Lasem Kota Cagar Budaya, LKCB, komunitas-komunitas yang lain, Bre Lasem, Vokmas dan lain-lain. Kami kakak, nih sekarang kakak ya, nggak usah panggil ibu, kakak ingin merangkum segala keistimewaan Lasem menjadi salah satu yang sekarang sedang diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang. Semoga diamini oleh Mbak Nana ya yang mewakili Pemkab, yaitu Lasem menuju kawasan cagar budaya. Nah, sekali lagi Lasem menuju kawasan cagar budaya nasional. Adik-adik, kalau Lasem nanti nih ketuk palu oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai KCBN, kita akan sejajar setara dengan kawasan cagar budaya nasional Borobudur, kawasan cagar budaya nasional Pulau Penyengat, kawasan cagar budaya nasional yang lain tidak kalah seperti Mojokerto, Sangiran, dan yang lain-lain. Bangga nggak kira-kira kalau Lasem menjadi kawasan cagar budaya nasional? Serius bangga? Bener ya? Nah, apa sih kawasan cagar budaya nasional, yang mana sih yang sekarang ini sedang dikaji oleh tim ahli cagar budaya nasional? Kalau Mbak Nana di sini dengan beberapa Bapak Ibu ada namanya tenaga ahli cagar budaya. Beliau yang mewakili ya, tim ahli cagar budaya, beliau yang mewakili Kabupaten Rembang. Di tingkat nasional ada tim tenaga ahli cagar budaya peringkat nasional. Nah, teman-teman, dari 2019 Lasem sudah masuk dalam kajian tersebut. Mas Karim boleh langsung ke slide 19. Kebetulan kemarin siang kami, kemudian ada Pak Jarwo dari Dasun dan Mas Eksan kebetulan hadir di sini, presentasi mengenai batas-batas, cukup yang ini Mas, yes, mengenai batas-batas calon kawasan cagar budaya nasional. Adik-adik lihat peta ini ya, nanti akan ada batas baru yang diusulkan oleh teman-teman komunitas, terutama dari Dasun, mengingat nilai penting Lasem tidak hanya berada di kota lama, saat ini Anda berada di pasar kreatif dan berada di kawasan kota lama Lasem yang masuk dalam deliniasi atau batas calon kawasan cagar budaya nasional.
Ya, ini salah satunya selain 4 desa yang lain. Nah, kawasan ini meliputi 150 hektar. Banyak banget, besar banget. Ada 5 administratif desa, Sumber Girang, Soditan, Karangturi, Babagan, dan Gedong Mulyo yang saat ini masuk dalam delineasi atau batas calon kawasan cagar budaya nasional. Mengapa Lasem terutama Kota Lama ini layak menjadi kawasan cagar budaya nasional? Itu ada syarat-syaratnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Mbak Nana paling lotok di sini untuk undang-undang itu ya. Nah, di kawasan ini, mengapa kawasan ini terpilih? Sebenarnya ada beberapa alasan. Nah, itu ada kajiannya. Hanya saja saya ingin merangkum nih untuk Bapak Ibu, adik-adik semua. Dari kawasan ini ada beberapa terkait dengan nilai penting. Di antaranya ada nilai penting sejarah, ada nilai penting ilmu pengetahuan, ada nilai penting yang terkait dengan jati diri bangsa, ada ilmu penting yang lain-lain, itu ada 6 kategorinya. Nah, Lasem dengan Kota Lamanya mewakili itu. Dan pada tahun 2021 awal, kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya peringkat kabupaten oleh Pemkab. Karena untuk menjadi peringkat nasional perlu berjenjang, ditetapkan dulu oleh kabupaten, provinsi untuk kemudian nasional. Mas Karim, boleh dilanjut? Nah, ini peta yang memperlihatkan masa bangunan kuno yang masuk dalam objek diduga cagar budaya di kawasan ini. Yang menjadi pertimbangan akan menjadi kawasan cagar budaya nasional. Salah satu syarat menjadi CB nasional, KCB nasional, setidaknya ada 2 bangunan struktur situs cagar budaya. Kita punya banyak. Dari hasil survei tahun 2021 di kawasan ini, delineasi calon kawasan cagar budaya terdapat 263 bangunan kuno dengan rentang sejarah sejak tahun 1700 dan sehingga dibangun pada masa kolonial seperti yang tadi Mbak Nana cerita. Jumlahnya ada berapa? 263 yang terluas terbanyak di Indonesia. Bangga? Layak nggak kalau Lasem menjadi milik nasional, menjadi milik Indonesia? Teman-teman boleh nggak kalau ada teman-teman SMP, SD, SMA dari Jakarta bilang, saya cinta Lasem, boleh nggak? Ada teman-teman dari Pulau Timur bilang, saya cinta Lasem, boleh? Boleh banget, apalagi nanti ketika Lasem sudah menjadi kawasan cagar budaya nasional. Artinya orang Indonesia memiliki, tepuk tangan dong. Bangga ya, insya Allah bangga. Nah, setelah menjadi kawasan cagar budaya nasional, bisa nggak kira-kira kita naik kelas? Bisa. Jadi apa? Ada yang pernah dengar warisan dunia UNESCO? Batik sudah jadi warisan dunia UNESCO tahun berapa? Tahu? Batik Indonesia 2009. 2009 Batik Indonesia telah menjadi warisan dunia untuk kemanusiaan dunia. Batik tulis kita. Jadi saya mau bilang jangan pakai kain printing motif batik. Gunakan batik tulis karena inskripsi UNESCO menyebutkan batik Indonesia adalah batik yang dibuat di kain katun atau sutra dengan halang rintang malam panas. Saya sekalian kampanye ya, karena warisan dunia. Lasem pun bisa menjadi warisan dunia. Mengapa? Karena Lasem terletak di salah satu titik jalur rempah dunia. Dan di Kemendikbud ada Pokja atau kelompok kerja yang berencana insya Allah setelah menjadi KCBN kita bisa naik kelas menjadi salah satu titik jalur rempah yang diajukan ke warisan dunia UNESCO. Lebih bangga nggak? Lebih bangga nggak? Bangga ya, tapi untuk mencapai kebanggaan itu kita harus bersama-sama melestarikan, ya nggak? Harus sama-sama menjaga,
Kemudian memanfaatkannya. Pemanfaatan cagar budaya itu ada banyak. Salah satunya untuk edukasi, untuk kegiatan agama, untuk pariwisata. Nah, bisa kok cagar budaya menyejahterakan kita. Nah, ini masa bangunan atau bangunan kuno yang ada di kawasan yang adik-adik sedang duduk sekarang ini. Ada 263 bangunan kuno, dari nilai segi arsitektur, kawasan ini bisa menjadi laboratorium terlengkap belajar arsitektur. Salah satunya arsitektur Indonesia. Mulai dari arsitektur tradisional Cina, gaya Fujian, Tiongkok Selatan, arsitektur Indis atau Hindia Belanda, arsitektur Jawa, arsitektur kolonial. Lengkap, makanya banyak kampus-kampus arsitektur di seluruh Indonesia belajar di sini untuk penelitian, termasuk ada kakak mungil di belakang sana yang sedang mengambil S3 di Inggris. Halo Mbak Fei. Nah, Mbak Fei ini dari ITB arsitektur ya Mbak ya, belajar di sini, dan banyak dosen-dosen arsitektur, mahasiswa arsitektur yang belajar di LASEM. Bangga nggak teman-teman? Wah, jadi adik-adik jangan jauh-jauh, nanti kalau kuliah di LASEM punya banyak tempat Anda meneliti, menjadikannya bahan tulisan, skripsi, tesis, sampai disertasi ya, gitu. Nah, selanjutnya apa saja sih yang dikumpulkan di kawasan cagar budaya nasional? Tadi bangunan ya. Di sini kemudian ada tembok kuno. Tembok kuno berusia ratusan tahun, itu disebut dengan struktur, dan itu tidak kalah penting dari bangunan. Lanjut. Ada saluran air kuno. Adik-adik tahu nggak? Di LASEM kita punya saluran air kuno yang kira-kira dibangun sejak masa kolonial. Setidaknya bersamaan dengan dibangunnya kawasan ini. Saluran air kuno. Penting nggak saluran air kuno? Kenapa penting? Boleh tahu? Sanitasi. Ada lagi? Rumah-rumah kuno di LASEM tuh dulu isinya rumah batik. Untuk apa? Selain sanitasi, membuang limbah ya. Ada lagi? Saluran air kuno menghindari banjir, karena kota LASEM ada dibagi dua oleh sungai Dasun, yang kita sebut dalam kawasan cagar budaya sebagai kanal Dasun, karena ada intervensi manusia untuk membuat sungai LASEM menjadi lurus. Nah, ini menarik. Nah, jadi saluran kuno ini penting, dan ini masuk objek diduga cagar budaya, calon kawasan cagar budaya nasional. Lanjut. Ini peta dari 1866, 1905, 922 ditumpuk, dan akan terlihat sungai Dasun menjadi kanal lurus. Makanya ada desa Soditan ya, ada desa Soditan karena mengalami pelurusan. Yang mana berarti kayaknya boleh nih ibu bapak ngajak anak-anak, adik-adik jalan-jalan ke Soditan dan Dasun, karena nanti ada cerita yang sangat penting berhubungan dengan air, laut ya, dan fungsinya dalam kehidupan, bahkan membentuk masyarakat kota LASEM. Kenapa air? Air kita berasal dari pegunungan mana? Air LASEM ini berasal dari pegunungan Kajar, itu masuk pegunungan Kendeng. Hutan jati kita yang untuk bahan kapal yang disebutkan Padaya tadi berasal dari pegunungan Kendeng. Dulu residen Rembang itu membawahi Rembang, Bojonegoro, Tuban. Isinya apa? Kayu jati terbaik di mana? Dunia. Makanya kita punya galangan kapal terbesar di Dasun. Salah satu terbesar di Hindia Belanda. Bener loh. Ya, nanti Mas Eksan kapan-kapan perlu bikin tur ke Dasun untuk melihat budaya bahari dan betapa kita menjadi bagian penting dari poros maritim dunia. Layak jadi bagian jalur rempah dunia? Layak dong, ayo semangat ya. Nah, ini salah satunya. Lanjut. Nah, kalau kawasan cagar budaya tadinya kecil di bawah, kemarin teman-teman kita mau mengusulkan delineasi atau batas calon cagar budaya nasional sampai ke pantai dengan mempertimbangkan banyaknya potensi arkeologis, mulai
dari bibir pantai dengan temuan keramik, koin, bangkai kapal dan lain-lain ya, hingga galangan kapalnya, umpak, kemudian temuan-temuan arkeologis lainnya sampai ke tengah kota. Teman-teman, saya merangkum perjalanan cerita Mbak Nana dengan Pak Daya barusan, bahwa keistimewaan Lasem kemudian kita sarikan menjadi kajian batas-batas atau delineasi cagar budaya nasional. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi KCBN. Mengutip pernyataan dari Pokja Penetapan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, apabila suatu kawasan menjadi kawasan cagar budaya nasional, maka dia akan memiliki keistimewaan dan dapat menjadi kawasan strategis pembangunan nasional atau KSPN. Artinya, ketika menjadi KCBN, suatu wilayah akan mendapatkan status KSPN dan mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan infrastruktur, merevitalisasi kota, memberdayakan masyarakat, dan kerja pelestarian akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, warga Lasem di sini, mari kita sama-sama menyukseskan proses Lasem menjadi apa tadi? Kawasan cagar budaya nasional. Tepuk tangan untuk Lasem dan LKCB. Jadi pada Langgondrong nama LKCB, Lasem Kota Cagar Budaya itu sudah paling tepat karena ada nomenklaturnya di Undang-Undang Cagar Budaya. Itu udah paling pol untuk mendukung Lasem sebagai kawasan cagar budaya nasional. Lalu apa peran adik-adik di sini? Ayo, melestarikan seperti apa? Ada yang mau kasih pendapat? Yuk. Siapa yang mau ngacung bagaimana peran adik-adik semasa sekolah untuk ikut menjadi bagian dari Lasem kawasan cagar budaya? Ayo harus berani, kakak nggak gigit. Aku kasih mic, boleh menunjuk mic-nya langsung ke ding 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 ding, langsung pada ngumpet nih kayaknya ya. Langsung ada yang buang muka, ada yang senyum-senyum, ada yang minta ditunjuk. Melestarikan budaya Lasem, ikut memperkenalkan kepada orang-orang bahwa budaya Lasem itu sangat bagus. Nggak bisa, nggak pernah main TikTok. Bisa, boleh. Bisa. Oke, ambil sepedanya ke Bu Dwi ya. Ya, jadi teman-teman pelajar di sini jangan khawatir. Dari SD, SMP, SMA bisa ikut berkontribusi melestarikan dan juga melakukan gerakan pelestarian untuk menuju Lasem kawasan cagar budaya. Walaupun dengan TikTok, YouTube, Instagram, pasang status WA, pasang status di Facebook dan seterusnya. Dan itu sebuah kontribusi yang sangat besar dari adik-adik semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Yes. Jadi kakak sekali lagi titip pesan, mari kita jaga kelestariannya, termasuk menjaga kelestarian batik Lasem. Melestarikan batik Lasem bukan hanya dengan regenerasi, tapi menjaga lingkungan hidup. Kenapa? Adik-adik tahu ciri khas batik Lasem? Apa warna yang paling dominan dalam batik ini? Apa sebutannya merah? Geteh apa? Geteh pitik. Lasem terkenal dengan warna merah getih pitik. Apa yang membuatnya warna merah ini tidak bisa dibuat di daerah lain? Warna merah ini hanya bisa keluar seperti ini warnanya, padahal pewarna kimianya atau sintetisnya sama. Tapi hanya bisa dibuat di Lasem. Kenapa? Air.
Yes, kenapa airnya? Airnya mengandung kars atau kapur. Asalnya dari mana? Pegunungan? Yes, kalau air habis dari sana, tidak ada yang bisa membuat warna merah begini, akankah kita punya getih pitik lagi? Entahlah. Artinya melestarikan batik Lasem, juga melestarikan ekologi atau alam. Melestarikan Kota Lasem bersama LKCB artinya melestarikan warisan budaya yang benda, yang kelihatan maupun yang tak benda, termasuk batik, termasuk kuliner, adalah tugas kita bersama. Dan satu lagi, selain menuju KCBN, Mbak Nana ini bersama Pemkab, bersama kita komunitas semua, sekarang sedang mendaftarkan batik Lasem untuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Prosesnya panjang, jadi mari kita lestarikan batik kita, gunakanlah batik tulis, jangan kain printing motif batik, ya. Karena kalau pakai printing motif batik, mbah-mbah kita yang membatik tidak akan membatik lagi. Kakak-kakak kita yang membatik dengan darah dan air mata untuk penghidupannya nanti nggak bisa batik lagi, ya. Dari kakak seperti itu, dari saya seperti itu, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menginspirasi perjalanan kita untuk menjadi kawasan cagar budaya nasional sedikit lagi. Karena Pak Bupati sudah menetapkannya menjadi kawasan cagar budaya peringkat kabupaten. Sedikit lagi kita akan menjadi bagian yang sama seperti teman-teman di Borobudur, di Pulau Penyengat, dan seterusnya. Mari berbangga adik-adik dengan Lasem, ya, dan bawa kebanggaan itu sampai kalian kuliah dan sampai besar nanti, janji, ya. Bawa dengan senyum ya, bahwa kalau Lasem istimewa artinya Rembang juga istimewa. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Kiki.